ketika ada yang pindah masuk ke satu kelurahan atau desa, biasanya masyarakat itu ya, setelah kami lakukan uji petik yang kami temui di lapangan, banyak yang tidak melaporkan ke kantor desa atau ke kelurahan. Nah, ini menjadi catatan. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, ada dua alasan penting kenapa kemudian pemutahiran daftar pemilih mutlak dilakukan. Yang pertama, secara substansi untuk dapat menggunakan hak memilih baik pada pemilu maupun pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, secara teknis, bentuk jaminan pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih yang akurat. Karena hak memilih, walaupun dia melekat di diri seseorang, ada syarat yang harus dipenuhi olehnya. Pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, yang kemudian disingkat dengan PDPB, merupakan ikhtiar untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih untuk menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Sahabat Bawaslu sekalian, hal ini yang akan kita bahas bersama di edisi Orasi hari ini dengan topik Tuntas PDPB Pemilu Berintegritas. Nah, narasumber yang sudah hadir bersama saya di Orasi kali ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang juga merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Alexander Kaaba ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sungguh nikmat kesehatan itu adalah yang luar biasa dan utama ya, Pak. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tetap dianugerahi dengan nikmat kesehatan baik itu jasmani maupun rohani. Amin ya, Pak. Amin. Langsung saja nih, Pak, dengan topik kita hari ini, Tuntas PDPB Pemilu Berintegritas. Nah, saat ini mungkin sahabat Bawaslu sekalian ada sebagian yang kemudian tahu nih, Pak, tugas kita Bawaslu itu adalah mengawasi tahapan baik itu tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, saat ini di ketiadaan tahapan yang diawasi oleh Bawaslu, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Mungkin sebagian penasaran dengan hal itu, Pak, khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo sendiri. Apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo pasca pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 kemarin, Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi Bawaslu Kabupaten Gorontalo setelah atau pasca pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati tahun 2020, sekarang sementara melaksanakan sosialisasi tentang pengawasan partisipasi masyarakat. Jadi itu yang di awal ketika selesai pasca pilkada. Selanjutnya yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Dalam hal ini kami melakukan pengawasan terhadap PDPB yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Gorontalo. Iya, terkait PDPB tadi, Pak, permasalahan klasik kita ketahui bersama, permasalahan klasik yang belum terselesaikan secara tuntas nih, Pak, dari sekian penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan nih, adalah salah satunya adalah tentang daftar pemilih. Nah, permasalahan daftar pemilih ini kemudian selalu muncul ataupun sering muncul ya, Pak, baik itu dalam proses pemutahiran dan pada proses pemungutan suara. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ya, memang dari dulu sampai dengan pemilihan yang sekarang, daftar pemilih memang menjadi hal yang sering menjadi masalah. Ini contohnya saja, kita sampai di pilkada kemarin sampai ada yang dibawa ke tingkat MK. Nah, memang
masalah ini bisa teratasi jikalau lembaga yang berkepentingan atau yang termasuk dalam hal pemutahiran data ini lakukan koordinasi yang seksama. Dalam hal ini Bawaslu, KPU, kemudian Disdukcapil harus koordinasinya lebih dipermantap, karena memang daftar pemilih ini sering yang terjadi ketidaksinkronan antara data yang ada di Capil dengan data yang ada di KPU. Nah, ini yang memang menjadi masalah klasik. Karena kenapa? Di Capil mereka mengurus kependudukan ini memang berdasarkan hasil laporan dari masyarakat. Di KPU ketika melakukan pemutahiran daftar pemilih, KPU melakukan turun langsung ke lapangan. Jadi memang akan ada sedikit miss ketika ini data akan disinkronkan. Nah, ini memang jadi masalah dari kemarin. Oleh karena itu mungkin ini yang jadi problem. Kita dari Bawaslu masukkan pendapat ketika kemarin ada rapat koordinasi tentang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, agar Disdukcapil, KPU dan Bawaslu ini melakukan koordinasi yang lebih aktif lagi agar terjadi sinkronisasi data. Jadi ini juga selain dari pihak atau lembaga yang menangani pemutahiran daftar pemilih, kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat, partisipasi aktif. Karena tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat, ya daftar pemilih kita juga akan masih seperti yang seperti itu. Karena memang data yang akan dikeluarkan oleh Capil itu harus resmi dilaporkan oleh masyarakat. Tanpa contohnya contoh kalau orang meninggal itu, kalau masyarakat tidak melaporkan ke Capil itu tidak akan mengeluarkan akta kematian. Nah, ini yang akan menjadi masalah di daftar pemilih nanti. Ada yang sampai menyampaikan ini sudah meninggal kok masih masuk daftar pemilih. Seperti itu masalah-masalahnya. Iya, menyoal tentang partisipasi masyarakat nih Pak. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan adanya pemilih baru, ada pindah domisili, meninggal dunia, dan kemudian ada beralih status dari TNI Polri dan sebaliknya nih Pak, merupakan salah satu kunci suksesnya untuk proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini Pak. Nah, sejauh ini Bapak menilai bahwa bagaimana sih partisipasi masyarakat dalam hal atas dasar kesadaran terhadap hal ini Pak? Ya, kalau memang dari beberapa yang kami ambil dari kemarin kita turun melakukan uji petik di lapangan, memang kesadaran masyarakat masih kurang, karena memang masyarakat masih berpikir ngapain ngurus administrasi kalau tidak ada gunanya, seperti itu. Masih itu ada yang masih pesimis ya. Padahal ini adalah hal-hal yang sangat berhubungan dengan keakuratan daftar pemilih yang akan dihasilkan nanti. Karena partisipasi masyarakat akan mendukung suksesnya atau keakuratan dari daftar pemilih yang akan dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang melakukan pemutahiran. Dalam hal ini KPU, Disdukcapil maupun dalam pengawasannya oleh Bawaslu. Nah, kalau menurut kacamata kami bahwa dari lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam hal pemutahiran ini sudah melakukan usaha maksimal. Contohnya melakukan uji jemput bola di lapangan. Jadi ketika ada yang dilaporkan masyarakat, kita yang misalnya dilaporkan ke Bawaslu maupun ke KPU, itu akan ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Nah, jadi kami dari Bawaslu misalnya ada laporan masyarakat,
kami sampaikan ke KPU akan mengisi ada namanya formatnya. Nah, format ini akan disampaikan oleh KPU ke Disdukcapil untuk dilakukan validasi. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam hal ini kegiatan pengawasan partisipatif ini kami mengharapkan dari Bawaslu untuk mendapatkan output masyarakat bisa meningkat kesadarannya terhadap pemilu. Jadi dari meningkatnya kesadaran masyarakat ini partisipasinya untuk bisa melaporkan sesuatu apa yang ditemukan di lapangan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nah, insya Allah ini akan berkaitan juga dengan PDPB. Ketika ada masyarakat di sekitar yang kita lakukan sebagai titik pelaksanaan pengawasan partisipatif, ini kita akan lihat apakah meningkat partisipatif masyarakat untuk melaporkan sesuatu yang berhubungan dengan pemilu. Dalam hal ini kami menyampaikan apa-apa yang tidak boleh dilaksanakan, apa yang bisa dilaporkan atau disampaikan ke Bawaslu, ya kami sampaikan pada masyarakat. Jadi kalau ada misalnya yang pemilih pindah yang belum melaporkan ke kantor desa, ya itu insya Allah dari masyarakat yang mengikuti kegiatan pengawasan partisipatif bisa memberikan saran untuk bisa melaporkan warga tersebut ke kantor desa. Iya. Mengingat ini daftar pemilih ini merupakan komponen yang penting dan bahkan sangat penting Pak dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas tentunya. Maka sudah sewajarnya kemudian penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu menyiapkan dengan seksama segala hal yang kemudian itu dibutuhkan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian sejauh ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo apa saja sih yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih ini? Jadi yang insya Allah yang akan ke depan kami lakukan adalah kemarin memang setelah kami selesai melakukan rapat koordinasi stakeholder dalam hal ini dengan KPU Kabupaten Gorontalo dan Disdukcapil serta Pemdes, ya dari hasil rapat itu insya Allah kita akan bertemu langsung dengan pimpinan daerah dalam hal ini Pak Bupati untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita maksimalkan untuk keperluan pemutakhiran daftar pemilih nanti, karena memang masih ada beberapa kendala yang kami temui di lapangan dalam hal ini yang perlu kita sinkronkan antara Pemda dan penyelenggara pemilu adalah misalnya dalam hal pelaporan pindah masuk pemilih. Ketika ada yang pindah masuk ke satu kelurahan atau desa, biasanya masyarakat itu ya setelah kami lakukan uji petik yang kami temui di lapangan banyak yang tidak melaporkan ke kantor desa atau ke kelurahan. Nah, ini menjadi catatan kami dari Bawaslu, ini akan menjadi masalah kemudian hari. Karena bagaimana bisa ketika seorang masyarakat yang masuk dalam satu kelurahan atau desa tanpa melaporkan ke pemerintah setempat. Ini kalau kami kajian kami ketika ini misalnya dibentuk TPS, orang itu sudah masuk di TPS tidak melaporkan dirinya ke kantor desa, bagaimana orang akan mengetahui rumah yang bersangkutan? Nah, kemungkinan ini akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Misalnya yang bersangkutan ketika tidak memilih beralasan bahwa tidak sampaikan formulir C7-nya. Nah, ini kan yang menjadi yang akan kita antisipasi. Jangan sampai
Karena memang yang kami temui di lapangan ini banyak. Iya. Rata-rata seperti itu. Banyak yang keluar dari desa tidak melaporkan di desa, kan, tapi langsung mengurus pindah lewat Disduk Capil. Nah, di Disduk Capil juga ini jadi masalah karena memang mereka tidak bisa menolak. Iya. Orang yang melakukan urus pindah dari kelurahan lain ataupun dari kecamatan lain atau dari kabupaten lain langsung mengurus pindah ke Disduk Capil itu tidak boleh mereka tolak. Iya. Yang penting administrasinya lengkap, mereka akan urus. Nah, ini yang akan kita mencarikan solusi bersama Pemda, apa yang akan poin apa yang kita akan ambil, solusi apa yang kita ambil untuk bisa mencegah hal ini. Apakah nantinya akan diaktifkan kembali petugas-petugas di desa, dalam hal ini RT RW atau kepala lingkungan. Ya, ini kami belum tahu. Nanti insya Allah hasilnya akan kami dapat misalnya ketika sudah ketemu dengan Pak Bupati bersama stakeholder yang membidangi pemutakhiran kependudukan. Iya. Oke, sahabat Pasus sekalian, menarik sekali apa yang kita obrolkan dengan narasumber kita hari ini. Namun kemudian kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi masih bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Masih dengan topik obrolan kita hari ini adalah tuntas PDPB, pemilu berintegritas. Dengan narasumber yang hadir bersama saya adalah anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bapak Alexander Ka'aba SD. Kita lanjutkan lagi ya Pak obrolan kita. Iya. Mungkin Bapak bisa sampaikan nih di sahabat Bawaslu bahwa terkait berapa sih jumlah daftar pemilih sesuai format yang update bulan Juli yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan kemudian bagaimana Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengolah data tersebut. Oke, terima kasih Bu Wendy. Jadi per data bulan Juli yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebanyak 288.204. Ini per data bulan Juli. Dengan jumlah model A yang dimutakhirkan atau daftar pemilih berkelanjutan daftar pemilih yang dimutakhirkan sebanyak 4.146. Iya. Jadi Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan uji petik terhadap 4.146 pemilih. Nah, untuk 4.146 pemilih ini kami melakukan uji petik di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Kecamatan Telaga Biru, Telaga, kemudian Tilango dan Talaga Jaya. Dari sampel kecamatan tersebut kami mengambil satu kecamatan sejumlah ada yang satu kecamatan 4 desa maupun ada yang 4 sampai 6 kelurahan untuk kecamatan Limboto. Jadi total yang kami uji petik adalah 6 kecamatan terbagi dari beberapa kelurahan dan desa yang kita lakukan uji petik. Iya, terkait data ataupun hasil uji petik dari Bawaslu sendiri tadi sudah disampaikan bahwa ditemukan permasalahan seperti ada penduduk yang pindah masuk ataupun pindah keluar yang kemudian tidak melaporkan lewat desa, dan secara bagaimana ya pengurusannya lewat capil seperti itu, sehingga tidak diketahui oleh pihak desa sendiri. Nah, bagaimana Bawaslu Kabupaten Gorontalo memberikan solusi terkait hasil pengawasan tadi, dan kemudian untuk evaluasi pengawasan sendiri dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo ke depan berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih ini bagaimana? Iya. Jadi saya lanjutkan ya Ibu Windy tadi. Jadi yang kita lakukan uji petik ini kita lakukan secara acak.
jadi secara uji sampling. Nah, yang kita lakukan uji sampling ini memang ada beberapa yang kita temui di lapangan dan secara umum gambarannya adalah yang paling banyak ditemukan itu adalah tentang pemilih pindah masuk. Iya. Nah, ini memang menjadi permasalahan dalam hal pemutakhiran daftar pemilih nanti. Kan tetapi memang ini sudah sempat kami tanyakan kepada pihak Disdukcapil pada rakor kemarin dengan Bawaslu ya, dengan menghadirkan KPU, Disdukcapil dan Pemdes soal tentang mengurus pindah bagi masyarakat, mengurus pindah masuk maupun pindah keluar itu bisa langsung ke Capil. Iya. Memang dulunya itu menurut keterangan dari pihak Capil bahwa pengurusan itu melapor dulu dari desa atau kelurahan. Iya. Berdasarkan surat pengantar itu yang akan dibawa ke Capil. Nah, kan tetapi kemarin dari yang sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, dari Disdukcapil bahwa Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri itu mengatakan bahwa bisa langsung mengurus. Nah, ini yang jadi agak menjadi problem di kami dalam hal ini teman-teman di KPU dan Bawaslu, karena memang agak susah kita mendeteksi bagaimana orang yang pindah masuk ke dalam satu desa ataupun kelurahan ataupun yang pindah keluar. Bagaimana pemerintah desa setempat akan mengecek, mencari, melacak orang ini. Padahal orang tersebut hanya melapor di Capil tanpa melapor di pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Nah, ini adalah salah satu poin yang akan kita sampaikan ke Pemda, dalam hal ini Pak Bupati. Apakah ada trik yang akan dilakukan oleh Pemda dalam hal ini? Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang akan mungkin ke stakeholdernya dalam hal ini mungkin ke Disdukcapil maupun ke Pemdes untuk mengantisipasi ini. Jangan sampai ini terbawa sampai ke pemilu nantinya, insyaallah laksanakan di 2024 nanti. Ini menjadi bermasalah. Iya. Karena dari semua yang kita lakukan uji petik hampir rata-rata seperti itu. Ketika ditanyakan ke pihak desa, kenal dengan penduduk ini, ya penduduk sini Pak. Tapi keterangan yang kami dapatkan atau kita dapatkan dari model A PDB yang disampaikan oleh KPU bahwa yang penduduk tersebut sudah pindah. Artinya penduduk tersebut pindah hanya melaporkan di Capil tanpa melaporkan di pihak desa atau kelurahan. Nah, ini yang jadi masalah. Di register desa masih tercatat, tapi di register Disdukcapil dia sudah keluar sebagai penduduk dari desa itu. Nah, ini insyaallah kami dari Bawaslu ini insyaallah akan mendorong bagaimana solusi yang tepat. Apakah kami sudah tawarkan solusinya memang kemarin pada waktu rakor, tapi insyaallah ini masih akan dibahas juga oleh Disdukcapil dengan pemerintah. Apakah bisa, saran kami itu apakah bisa Disdukcapil melaporkan, entah dia per triwulan, entah dia per bulan. Nah, kami serahkan ke Capil bahwa pindah keluar, pindah masuk maupun pindah keluar penduduk yang mengurus di Capil itu dilaporkan ke kecamatan, kemudian kecamatan akan menyampaikan ke desa-desa atau ke kelurahan bahwa penduduk ini sudah masuk ke desa Bapak Ibu atau ke kelurahan Bapak Ibu. Penduduknya Bapak Ibu ini sudah keluar dari desa atau kelurahan dari Bapak Ibu. Insyaallah ini bisa dicarikan solusi yang bagus, yang bisa mendukung keakuratan dari daftar pemilih yang akan digunakan pada pemilu 2024 nanti. Iya, kalau tadi solusinya ke Capil, nah bagaimana dengan solusi yang ditawarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo ke KPU Kabupaten Gorontalo, Pak? Dari solusi yang kami sampaikan ke KPU, memang kami nyarankan ke teman-teman KPU untuk bisa tetap bersinergi dengan Bawaslu
bersinergi dengan Disduk Capil. Memang ada beberapa kendala yang memang sempat terungkap pada rakor. Kendala-kendala yang seperti elemen data yang disampaikan oleh Disduk Capil itu tidak lengkap. Iya. Disampaikan ke KPU. Nah, insya Allah dengan hal itu KPU mungkin teman-teman KPU bisa bersinergi dengan Capil, dan insya Allah dari Dirjen Capil bisa membuka kembali aksesnya untuk penyelenggara pemilu di tingkat bawah, karena elemen data ini sangat penting. Bagaimana bisa kita mengecek seorang tanpa kelengkapan elemen data? Bagaimana kita mencocokkan nama? Kalau untuk orang timur ya, orang Gorontalo, ada marganya, mungkin masih di desa itu masih bisa dideteksi. Ya bagaimana dengan orang yang ada yang masyarakat yang tidak mempunyai marga, yang namanya hanya misalnya Alex ya, Alex Tok, tanggal lahir, alamat, tanpa ada NIK, tanpa ada NKK. Bagaimana kita mendeteksi ini tanpa ada alamat yang jelas? Kalau alamat yang didapat itu hanya kelurahan, kemudian TPS, ya kita tidak bisa tahu dia di alamat lingkungan berapa, RT berapa. Nah, insya Allah selain usulan itu, ya teman-teman KPU juga insya Allah akan sudah sampaikan bahwa ikhtiar mereka seperti saya sampaikan ke di awal tadi, bahwa teman-teman KPU sudah membuka ruang. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat disampaikan ke Bawaslu, silakan mengisi formulirnya kemudian dilaporkan ke KPU. Insya Allah KPU yang akan bersinergi atau berkoordinasi dengan Capil untuk melaporkan hal ini, untuk dilakukan validasi. Karena memang yang meninggal ini yang agak banyak ya, yang juga kita temukan di lapangan, dan meninggal masih terdaftar di PDPB, karena memang untuk mengeluarkan akta kematian Capil harus ada surat bahwa yang bersangkutan, yang menyatakan yang bersangkutan ini sudah meninggal. Selama tidak ada yang melaporkan atau membuat surat pernyataan ke Capil, ya orang itu tetap akan dianggap masih berstatus masih hidup. Dalam tanda petik. Nah, ini yang usaha-usaha dari teman-teman KPU adalah yang seperti itu, pemilih yang meninggal, ada yang dari Bawaslu yang mengetahui sudah dilaporkan, bisa mengisi formulirnya, kemudian laporkan ke KPU, dan insya Allah KPU yang akan validasi langsung ke Capil. Nah, tapi kita memasukkan bukti-bukti otentiknya, jangan sampai ini jadi hanya dilaporkan, udah tahunya kagak ada yang masih hidup dilaporkan meninggal. Nah, akan disertakan dengan bukti-buktinya. Buktinya apa? Karena memang ketika melaporkan itu dimintakan, kalau tidak salah buktinya adalah kartu keluarganya. Seperti itu. Iya Pak, masih terkait dengan pelaksanaan uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap pemutakhiran daftar pemilih kemarin Pak. Kita bersama bahwa personil ataupun pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu sedikit kalau mau dibilang, kemudian dengan jumlah data pemilih yang tadi Bapak sampaikan yang dimutakhirkan itu, saya pikir ini tidak berbanding sebanding, kemudian sehingga mungkin sahabat Bawaslu sekalian nih ingin tahu apa sih metode yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada proses uji petik kemarin Pak di lapangan. Ya, jadi metodenya melakukan uji sampling. Jadi kita ambil secara acak. Nah, untuk mensiasati, karena memang keterbatasan personil dan ada beberapa kendala ya, memang keterbatasan karena memang pandemi. Kalau pandemi itu mungkin secara umum orang sudah tahu. Kenapa? Ya kita agak kurang luas bergerak, maksudnya dalam artian berkerumun dalam satu mobil dengan banyak orang. Nah, tip dan triknya kami dari Bawaslu adalah membagi secara tim.
Jadi satu tim ada yang diturunkan hanya 2 atau 3 orang untuk memaksimalkan ketika di lapangan nanti. Karena memang jujur selain kita membutuhkan personil yang banyak untuk bisa mengcover jumlah kecamatan yang banyak ya. Iya. Karena jumlah kecamatan kita ada 19 dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 205. Nah, ini memang agak membutuhkan personil yang banyak. Kan tetapi kami akan melakukan semaksimal mungkin, walaupun ada keterbatasan, semaksimal mungkin yang kita kita kaji duluan di tingkat internal Bawaslu. Saya bersama tim dari dari divisi PHL, kita melihat di mana kecamatan yang paling bermasalah mengenai DPT. Jadi kita melihat mana yang paling banyak fluktuasinya penduduknya. Iya. Nah, mana yang dominan banyak perumahannya. Jadi kita melihat titik-titik itu. Iya. Nah, setelah kita lakukan kajian internal di Bawaslu, kita mengambil kecamatan-kecamatan itu. Jadi contoh seperti Limboto. Limboto itu luar biasa. Baru di Kelurahan Hutua itu luar biasa, perumahannya banyak. Iya. Limboto, Dutulanahe, Puhulawa. Nah, dan fluktuasi penduduknya yang paling beragam. Paling banyak yang keluar masuk. Nah, setelah itu nanti di tahap berikutnya terhadap kecamatan-kecamatan yang yang terindikasi, karena memang ini karena elemen datanya yang agak kita terima kurang. Iya. Nah, memang kita akan mensiasati kecamatan yang berikut adalah yang ketiga akan kita lakukan. Setelah evaluasi yang kemarin dari uji petik yang kemarin, kita akan melakukan uji petik di kecamatan yang banyak daerahnya adalah daerah yang masyarakatnya heterogen, dalam artian terdiri dari beberapa suku. Iya. Contohnya itu seperti di Dapil 5, Dapil 4 sekarang ya. Iya. Ada Bulehuto, Tolanghula, kemudian Motilango, dan Asparaga. Ini yang banyak suku yang ada di sana, ada suku Jawa, ada suku dari Bali, ada Makassar, ada Bugis ya, yang ketika melakukan uji petik ini butuh energi yang luar biasa, karena mungkin ada yang namanya hanya satu dan elemen data yang terbatas. Nah, ini agak butuh energi yang lebih untuk melakukan faktualisasi. Nah, ini kita tidak bisa hanya melakukan faktualisasi secara ketika kita melakukan faktualisasi di desa, tapi juga kita akan mungkin langsung faktualisasi dengan orangnya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu adalah yang bersangkutan. Iya. Yang ada tertera namanya itu adalah yang bersangkutan. Jadi evaluasinya seperti itu. Dan mungkin ke depan, karena memang Kabupaten Gorontalo masih dalam PPKM level 4 kalau tidak salah, karena sudah ada edaran dari Pak Bupati untuk membatasi kegiatan-kegiatan. Evaluasi ke depan insya Allah kita akan berbagi tim yang lebih banyak dan akan dibagi personilnya lebih sedikit lagi. Mungkin kemarin ada yang satu tim 3, itu akan dibagi lebih sedikit lagi. Mungkin ada satu tim yang mungkin di satu tim itu, kalau dia bisa menguasai daerah itu, kita turunkan dia sendiri di tim itu. Jadi akan lebih tercover lebih banyak wilayah yang bisa terjangkau oleh atau tercover oleh tim kita dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Iya, dan untuk mengurangi juga kerumunan seperti itu. Iya. Sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang juga merupakan koordinator pengawasan nih Pak, apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan khususnya ke sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk suksesi penyelenggaraan proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini? Terima kasih Bu Windy. Jadi saya sebagai koordinator divisi pengawasan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Gorontalo
menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo agar lebih berpartisipasi aktif lagi terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dalam hal ini melaporkan ketika ada pemilih yang meninggal, pemilih yang pindah domisili, dalam hal ini pemilih masuk keluar dari kelurahan atau desa Bapak Ibu, ataupun terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi yang masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan. Oke Pak, ini masuk pertanyaan yang terakhir nih Pak. Sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo sendiri dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya? Baik Ibu Wendy, jadi harapan yang pertama dari saya adalah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia insya Allah cepat berlalu. Amin. Insya Allah pandemi ini akan berakhir sebelum penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 nanti. Amin. Insya Allah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti berjalan lancar, sukses, dan insya Allah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan amanah. Iya. Terima kasih nih Pak sudah hadir bersama kami di Orasi edisi hari ini. Sebelum ditutup mungkin Bapak kami persilakan untuk closing segmen. Ya. Baik. Untuk Orasi sukses selalu dan insya Allah tetap konsisten memberikan edukasi dan publikasi kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Mari kita jaga, kawal penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gorontalo. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di Orasi edisi hari ini. Sahabat Bawaslu sekalian, demikian waktu kita bersama anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam topik obrolan hari ini adalah tuntas PDPB Pemilu Berintegritas. Akhir kata kami memohon bantuannya dari sahabat Bawaslu sekalian untuk terus mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Bawaslu sekalian tidak ketinggalan dengan informasi yang kami sajikan lewat channel YouTube kami. Jangan lupa like, comment, share, and sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata saya Windy pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Orasi selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.